Benar-benar coba menghubungi sang kekasih meski waktu sudah sangat larut malam, tapi sayangnya panggilan telepon itu tidak mendapatkan jawaban. Bukannya merasa kesal ataupun kecewa, Alan justru merasa bersyukur karena itu artinya sekarang Aileen sudah tertidur. Alan akhirnya hanya mengirim pesan, berharap saat besok pagi Aileen bangun gadisnya tersebut dapat membaca pesannya ini. Papa Bertrand juga ingin kamu datang ke pemakaman Oma Hazel, kami semua akan menunggumu, tulis Alan. Pagi datang dan pesan dari Alan tersebut adalah yang pertama kali Aileen baca, tapi dia tidak sempat membalasnya karena pagi ini Aileen bangun kesiangan. Dia jadi buru-buru untuk segera pergi ke perusahaan, untung saja Aileen tidak terlambat. Karena sekarang hidupnya di kantor tidak seenak dulu, sekarang sudah ada Feli yang secara terang-terangan menjadikannya musuh. Sedikit saja Aileen melakukan kesalahan, wanita tua itu pasti akan langsung memberikan Aileen hukuman. Aileen, apa kamu sudah mendengar kabar tentang nenek Pak Alan yang meninggal? Tanya Nora, dia langsung mengajukan pertanyaan itu sesaat setelah Aileen duduk di kursi kerjanya. Nora dan William sudah datang lebih dulu, sekitar 15 menit yang lalu. Iya, aku sudah dengar, aku ingin sekali menghadiri pemakamannya. Apa sudah ada pembicaraan dari karyawan yang lain? Tanya Aileen pula, memposisikan bahwa dia seolah tidak memiliki hubungan spesial apapun dengan keluarga Stuart. Aileen berencana untuk pergi ke pemakaman itu bersama dengan para karyawan yang lain. Aku tadi sudah dengar, para manajer dan kepala divisi juga sudah pergi lebih dulu. Entah kita bagaimana, Ibu Feli belum mengatakan apapun, jawab Nora. Tapi kurasa tidak semua orang diizinkan untuk pergi, apalagi kita hanya karyawan kontrak, sahut William, dia ikut bicara dengan para gadis. Baginya Pak Alan adalah dosen dan bos panutannya, rasanya pun ingin sekali menghadiri pemakaman itu untuk menghormati Pak Alan juga, tapi William hanya bisa pasrah. Jika dia tidak diizinkan untuk pergi mau bagaimana lagi? Apa kalian lihat asisten Ben? Lebih baik kita bertanya pada beliau saja daripada bertanya pada Ibu Feli, kata Aileen pula, mengikuti anjuran sang kekasih, tentang Aileen yang diminta untuk datang bersama dengan asisten Ben. Aku belum lihat asisten Ben, sepertinya dia tidak datang ke kantor. Mungkin sudah berada di rumah Pak Alan, jawab Nora. Keadaan di perusahaan memang cukup genting setelah mengetahui kabar tentang meninggalnya Oma Hazel. Hanya beberapa karyawan penting yang langsung berhubungan dengan konsumen yang tidak boleh meninggalkan perusahaan. Sementara yang lainnya diberi kebebasan untuk menghadiri acara pemakaman itu. Kalian bertiga tetap di kantor, karyawan kontrak tidak ada yang boleh pergi, ucap Feli, tiba-tiba dia mendatangi meja Aileen, Nora dan William. Tapi Bu, kami ingin pergi, lagi pula tidak ada pekerjaan yang mendesak. Sebelum jam istirahat siang kami akan kembali ke perusahaan, jawab Aileen, meskipun ada perselisihan di antara mereka tapi Aileen tetap memposisikan dirinya sebagai bawahan. Bagaimanapun dia harus bisa menghormati Ibu Feli. Kalau aku bilang tidak ya tidak, jangan membantah, balas Feli. Mana mungkin dia mengizinkan Aileen pergi ke pemakaman Oma Hazel, sementara Feli sangat tidak suka melihat kedekatan di antara Aileen dan Tuan Alan. Ayo Fel, kita pergi sekarang, ucap karyawan yang lain, seangkatan dengan Feli. Dan belum sempat Feli menjawab ajakan itu, asisten Ben sudah lebih dulu datang ke sana juga. Kalian tidak pergi. Ayo kita pergi bersama-sama, ajak asisten Ben, bicara pada Aileen, Nora dan William yang masih berada di meja kerja. Asisten Ben, mereka tidak perlu ikut. Cukup kita saja yang pergi, sahut Feli dengan cepat, sedikit kesal dengan ajakan asisten Ben pada ketiga karyawan kontrak itu. Kenapa? Mereka tidak memiliki banyak pekerjaan, jika ingin pergi ya pergi saja, balas Ben, selalu saja bicara dengan suaranya yang terdengar dingin. Saat sedang serius seperti ini, sorot mata Ben sama mengerikannya dengan sorot mata milik sang bos. Hingga tak akan ada yang berani membantah ucapannya, apalagi semua orang juga tahu bahwa dia adalah tangan kanan Tuan Alan. Ayo pergi sekarang,
ajak Ben kemudian dan Feli tak mampu membantah. Aileen tersenyum kecil, secepat yang dia bisa langsung menyusul semua orang. Nora dan William juga ikut pergi juga. Jam 9 pagi akhirnya semua orang berbondong-bondong datang ke tempat pemakaman Oma Hazel. Alan langsung bernafas lega saat dia melihat Aileen telah datang. Sebelumnya Alan sudah menjelaskan pada seluruh keluarganya bahwa hubungannya dengan Aileen masih rahasia untuk seluruh karyawan kantor, jadi di pemakaman ini mereka pun akan membatasi interaksi. Papa Bertrand, Hailey dan Mama Berta memahami keputusan itu untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. Tapi Ivana yang mengetahui kebenaran ini hanya mampu tersenyum miring. Dia yakin alasan sebenarnya bukanlah demi menciptakan kondisi pekerjaan yang kondusif melainkan sebenarnya Alan malu memiliki kekasih wanita seperti Aileen. Alan adalah seorang pria yang sempurna, dia membutuhkan pendamping hidup yang setara. Wanita berkelas dan elegan seperti aku. Bukan gadis barbar yang tahunya hanya membuat ulah. Batin Ivana. Dia bisa menilai Aileen sebagai seorang wanita yang barbar karena gadis itu telah berani menjawab ucapannya kemarin. Mama Berta juga sempat mengatakan padanya bahwa Aileen adalah gadis biasa, bukan berasal dari keluarga yang berada. Jadi wajar saja jika Aileen tumbuh jadi wanita yang barbar, karena keluarganya pasti tidak mampu memberikan pendidikan yang tepat. Sekitar 1 jam lamanya akhirnya pemakaman itu pun usai, para keluarga dan kerabat kini menabur bunga di makam Oma Hazel. Hailey dan Mama Berta masih menangis terseduh, rasanya belum mampu meninggalkan Oma Hazel sendirian di sini. Alan kemudian melihat ke arah Aileen, dari sorot matanya dia memberi isyarat untuk Aileen juga menaburkan bunga di makam sang nenek. Tapi saat Aileen hendak maju, lengannya ditahan oleh Feli. Mau kemana? Minggir, aku akan menabur bunga di makam nenek Hazel, bisik Feli. Tapi Aileen tak tinggal diam, saat Feli maju Aileen sengaja menjegal kakinya sampai Feli terjatuh. Bro. Ya ampun Feli, kenapa tidak hati-hati, ucap temannya, posisi mereka memang berdempetan. Feli yang terlanjur malu tak bisa menyalahkan Aileen, apalagi saat itu Aileen langsung maju ke depan dan mengambil bunga untuk ditabur. Papa Bertrand mendekati Aileen. Terima kasih, nak. Kamu sudah datang ke sini, ucap Papa Bertrand, bicara pelan hingga tak ada yang mampu mendengar pembicaraan mereka. Om jangan berterima kasih, aku memang ingin melepaskan kepergian Oma untuk yang terakhir, jawab Aileen, dia menggigit bibir bawahnya menahan diri agar tidak menangis. Karena menahan diri agar tidak menangis, hidung Aileen jadi kembang kempis dan justru membuat Alan tersenyum kecil. Astaga, itu adalah pacarku. Batin Alan. Pacar yang sangat ajaib. Selesai pemakaman Oma Hazel, satu persatu orang mulai meninggalkan tempat tersebut, termasuk Aileen juga. Tak ada pembicaraan apapun yang tercipta di antara dia dan sang dosen, namun keduanya selalu lempar pandang. Saling tatap dan sesekali mengangguk kecil, seolah berinteraksi melalui hati. Nyaris jam 11 siang tempat pemakaman itu telah benar-benar sepi, hanya tinggal keluarga inti saja. Bahkan Ivana pun memutuskan untuk pulang karena sejak semalam dia tidak mendapatkan tidur yang nyenyak. Sudah Ma, ayo kita pulang sekarang, ucap Papa Bertrand, bicara pada sang istri. Aku benar-benar merasa bersalah pada Oma, Pa. Aku benar-benar merasa bersalah, balas Mama Berta, sebenarnya sejak tadi dia sudah coba untuk menghentikan tangisnya tapi ternyata tidak semudah. Bahkan hingga kini masih ada saja air matanya yang mengalir. Oma sudah bahagia, kenapa malah kamu tangisi seperti ini? Balas Papa Bertrand. Oma Hazel pergi setelah dia bertemu dengan Aileen, dia sudah sangat bahagia karena sekarang Alan memiliki seorang kekasih. Itu sudah cukup bagi Oma, apalagi yang membuatmu merasa bersalah. Timpal Papa Bertrand lagi. Mereka berdua sama-sama tahu bahwa selama berada di rumah sakit Oma Hazel selalu membicarakan tentang Aileen. Tentang bagaimana bahagianya sang nenek karena wanita yang dipilih oleh Alan adalah wanita seperti Aileen, gadis yang ceria dan apa adanya. Gadis yang bisa mengimbangi sikap pendiam Alan. Harusnya sekarang Mama Berta tidak perlu menyesalkan apapun.
Alan dan Hailey yang mendengar pembicaraan itu pun hanya terdiam. Sekarang Hailey sudah tidak menangis lagi tapi wajahnya masih terlihat begitu sembab. Mama Berta kemudian menarik dan membuang nafasnya secara perlahan, kembali mengingat semua perkataan sang ibu saat terakhir kali. Jangan lagi kamu memaksa Alan untuk menikah, biar dia menikmati hubungannya dengan Aileen. Kita nggak perlu mengatur hubungan mereka, cukup diawasi, jika mereka butuh pendapat baru kamu buka suara. Kata Oma Hazel. Saat beliau berada di rumah sakit Oma Hazel memang banyak memberi pesan kepada anak dan cucunya, seperti salam perpisahan. Dan ternyata memang benar bahwa Oma Hazel pergi untuk selama-lamanya. Maafkan aku Pak, ucap Mama Berta kemudian, setelah mengingat pesan terakhir sang ibu kini hatinya jadi terasa lebih baik. Batalkan perjodohan Alan dan Ivana, kamu terlalu gegabah saat mengambil keputusan itu. Mama Berta hanya mampu menganggukkan kepala untuk ucapan suaminya yang ini. Setelah beberapa saat akhirnya mereka semua memutuskan untuk pulang. Membawa hati yang terasa begitu sesak dan langkah yang sangat berat. Oma Hazel kini telah beristirahat dengan tenang, sementara mereka semua tetap harus melanjutkan kehidupan. Di perusahaan Diamond Group, Feli langsung mendatangi meja kerja Aileen ketika mereka semua telah tiba di sini. Feli ingin membuat perhitungan karena tadi Aileen menjegal kakinya saat berada di pemakaman. Aileen, minta maaf padaku sekarang. Tadi kamu sengaja menjegal kakiku sampai aku jatuh, ucap Feli, sorot matanya tajam sekali. Ucapannya itu pun membuat beberapa karyawan jadi menetap ke arah mereka. Anda jatuh sendiri kenapa aku harus meminta maaf? Balas Aileen, pura-pura memasang wajah polos seolah tidak tahu apa-apa. Menghadapi wanita seperti Feli, dia harus jadi lebih licik. Di pemakaman tadi sangat ramai dengan orang, tiba-tiba Anda jatuh dan sekarang menyalahkan aku. Kenapa? Apa karena tidak ingin menanggung malu? Timpal Aileen lagi, dia lebih banyak bicara sebelum Feli mampu menjawab pertanyaannya yang pertama. Sementara Feli jadi gelagapan sendiri, tadi dia berniat untuk memojokkan Aileen tapi sekarang malah dia yang tersudut. Hais. Desis Feli, dengan perasaan kesal akhirnya dia meninggalkan tempat tersebut dan masuk ke dalam ruang kerjanya sendiri. Aneh-aneh, celetuk Nora, lengkap dengan kepalanya yang menggeleng-geleng. Dulu di kampus dia adalah yang selalu mencari gara-gara pada Aileen, setelah dia tobat sekarang terbitlah Feli. Apanya yang aneh? Tanya Aileen. Si tua itu, balas Nora, selalu menunjuk ruangan Ibu Feli dengan dagunya. Aileen dan Nora lantas terkekeh bersama, hus. Tidak boleh seperti itu, nanti juga kita akan jadi tua, ucap Aileen kemudian. Setua apapun kita, tetap Ibu Feli yang akan lebih tua, balas Nora, bahkan tertawa lebih keras daripada tadi. William hanya mampu geleng-geleng kepala saja, tapi semenjak berteman dengan Aileen, Nora terlihat lebih baik. Jadi terlihat lebih tulus dalam pertemanan. Menjelang jam pulang kantor Aileen dikejutkan karena sang dosen mengirimnya pesan, katanya ingin datang untuk menjemput. Aileen jadi buru-buru membalas pesan tersebut, tidak usah Pak, aku akan pulang sendiri. Lebih baik Bapak istirahat, tadi kulihat Bapak lelah sekali, tulis Aileen, untung saja pesannya tidak ada typo, saking buru-burunya dia mengirim balasan tersebut. Aku akan datang, tapi sebelum pulang ikut denganku ke apartemen dulu, balas Alan. Dek. Aileen langsung merinding saat mendengar ajakan tersebut, dulu dia hanya sempat sampai di basement apartemen sang dosen, dia tidak pernah masuk ke dalam apartemen pria itu. Dan sekarang tiba-tiba Pak Alan mengajaknya datang ke sana. Seperti menjelaskan secara tidak langsung bahwa hubungan mereka memang sudah sedalam itu. Sumpah, sebenarnya Aileen ingin sekali untuk menolak karena takut terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Tapi mengingat keadaan sang dosen yang saat ini tengah terpuruk dia jadi tak mampu untuk menolak. Namun meski begitu Aileen masih ingin tahu kenapa mereka harus ke sana. Memangnya mau apa ke apartemen? Mengambil sesuatu? Tanya Aileen. Tidak, hanya ingin menghabiskan waktu bersamamu. Tenang saja, aku sudah meminta izin pada Nathan.
Membaca balasan itu jantung Aileen makin berdegup dengan kencang, Aileen bahkan bergidik geli sampai Nora mampu melihat pergerakan tubuhnya. Kamu kenapa? Kedinginan. Selidik Nora. Tidak, aku sedang mencari contoh harga di internet, tidak sengaja melihat ada iklan yang menjijikkan, bohong Aileen. Iklan apa? Iklannya sudah hilang. Ya tentang apa? Kamu kan masih ingat. Ada gadis berhubungan dengan pria dewasa dan mereka melakukan itu, bohong Aileen lagi, entah kenapa juga dia berbohong seperti ini kalimat itu seolah lolos begitu saja sesuai dengan yang ada di dalam benaknya. Iku kira apa? Tidak usah heran, jangankan pria dewasa, sekarang semua pria juga menginginkan hal seperti itu. Iya kan Will? Tanya Nora, sebab William sudah pasti mendengar pula pembicaraan mereka. Ditanya secara dadakan seperti itu tentu saja William sangat terkejut, nyaris saja dia bersedek ludahnya sendiri. Apa? Tanya William, pura-pura tidak mendengar pertanyaan Nora. Pura-pura tidak dengar, padahal telingamu jadi lebih merah, ledek Nora lalu tertawa, William jadi makin mati kutu. Sedangkan Aileen jadi berpikir sendiri, apakah Pak Alan juga menginginkan hal seperti itu?